Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah pagi yang luar biasa ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersahati datang kepada Dia. Dia Yesus yang sungguh berarti dalam kehidupan kita. Dia Yesus yang punya sungguh-sungguh kuasa yang boleh memberi keselamatan bagi setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, biarlah mulai hari ini kita sungguh-sungguh berserah kepada Yesus. Dan kita dengan segenap hati katakan bahwa Yesus, Engkau berarti dalam kehidupanku, seperti rusa yang merindukan akan air. Seperti jiwaku rindu Engkau, amin, dengan segenap hati. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu.
Yesus, Engkau berarti dalam kehidupan kami. Apapun yang membuat kami risau, apapun yang membuat kami takut, semuanya sudah Engkau singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami tahu tidak sia-sia pengharapan kami kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini Tuhan, kami berpadanan hanya kepadamu, satu-satunya nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pujian kami, hormat kami pagi hari ini sampai kepadamu, menjadi dupa yang harum di hadapanmu, menyenangkan Engkau Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Terima sukacita surga, Dia akan curahkan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Haleluya, bebaskan rohmu, karena sukacita itu sangat berarti bagi setiap kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
Dia, memang hanya Dia, Allah satu-satunya dan tiada yang lain. Mari dengan segenap hati dan dengan sukacita kita, bahwa Allah itu sumber kuatku. Amin. Tiada yang lain di bumi, menjadi bagian dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan, hanya Engkau dan hanya Engkau Allah yang menjadi kekuatan hidup kami. Semua karena salib-Mu,
semua karena keselamatan yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Mari tundukkan hatimu, lihat kepadanya. Semua karena salibnya, semua karena kasihnya. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, ini seruan hati kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Biar Yesus yang menjadi Tuhan dalam Kau hidup kami. berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Bersama-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa
bersyukur kepadamu Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang berkenan turun ke bumi ini menjadi manusia, mati disalibkan untuk menebus dosa kami. Dan bagi kami Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, Engkau buang, Engkau lemparkan ke bumi ini. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Engkau turun ke bumi ini, Engkau menebusnya. Betapa besar Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Apapun yang dapat kami balaskan, apapun yang dapat kami kerjakan, apapun yang dapat kami lakukan Tuhan untuk Engkau, kami belum bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami pada saat ini. Dan tiba saatnya Engkau sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Berikan roh hikmat dan pewahyuan. Setiap firman yang Kamu sampaikan adalah firman kehidupan, yang berikan kehidupan dan kekuatan, dan berikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita tetap dalam pelindungan dan pemeliharaan Tuhan. Baik yang di Ungaran, baik di Kintelan, baik di Sampetan, ya saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dengan adanya pandemi virus corona ini, banyak krisis yang terjadi, ya. Tapi yang paling terasa itu adalah krisis ekonomi. Dan itu mungkin hampir semua orang alami. Baik itu orang yang dikatakan orang yang bawah, sampai orang yang ada di atas, semua mengalami. Semua terasa itu. Lah, saya sudah sampaikan beberapa hal bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi itu. Ya, kita akan mengingat sebentar. Yang pertama, kita harus percaya dan kita harus mengalami bahwa ada ekonomi supranatural. Amin. Ya. Ekonomi supranatural. Dan orang yang akan mengalami ekonomi supranatural adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa seperti Elia. Gitu. Dan orang yang berani berkorban seperti janda di Sarfat. Mereka mengalami ekonomi supranatural. Mereka dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ya. Elia dipelihara lewat burung gagak, kan sesuatu yang luar biasa. Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin. Ini kan bukan hal yang umum, bukan hal yang wajar. Elia dipelihara oleh malaikat, diberikan makan oleh malaikat. Ini bukan hal yang biasa, sudah. Dan saya percaya ketika kita juga memiliki kehidupan seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa, Allah juga akan pelihara kita secara ajaib. Amin. Ya. Yang kedua, kita harus menjalankan namanya ekonomi kreatif. Gitu. Bapak saya almarhum pernah berkata demikian. Sing penting gelem gremet, mesti kemplamet. Nah itu bahasa Sampetan sudah. Artinya bahwa kalau kita mau bergerak, kalau kita tidak malas, kita mau bekerja apapun pekerjaan itu, maka kita pasti akan makan. Gitu artinya begitu sudah. Setiap kita mau usaha, kita tidak malas, pasti kita diberkati Tuhan. Itu pasti. Karena memang sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan untuk mengusahakan. Gitu. Lah, manusia perlu berusaha dan ketika manusia berusaha, percayalah Tuhan akan memberkati. Amin. Ada ekonomi kreatif gitu. Kita harus menjalankan ekonomi kreatif itu. Kita harus usaha sebisa mungkin, saudara. Dan kita tidak perlu malu gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengatasi krisis. Kemarin sudah saya sampaikan.
kita belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Berapapun yang kita terima, kita harus cukupkan dalam 1 bulan itu. Yang tidak perlu dibeli, tidak usah dibeli. Paulus berkata, yang penting ada makan dan pakaian cukup. Amin. Tapi banyak orang ketika menerima uang, pengen berpoyak-poyak, saudara sekalian. Sehingga sehari, 2 hari, 3 hari, uangnya habis. Dan setelah itu bingung, saudara. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Paulus berkata apa? Kita harus hidup berpadanan dengan berkat Tuhan. Amin. Berapapun yang kita terima, kita harus belajar memanage. Kita harus mencukupkan dalam 1 bulan itu. Amin. Ya, kadang-kadang saya ada berkat lain selain yang saya terima dari gereja. Tapi kadang-kadang juga tidak, saudara. Tapi ketika saya tidak menerima di berkat yang lain, saya belajar mencukupkan diri. Gitu. Sehingga sampai akhir bulan masih bisa makan gitu. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menang atas krisis. Mengapa? Karena krisis akan selalu ada di bumi ini, Saudara. Selama kita ada di bumi ini, kita menghadapi krisis. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab menuliskan orang-orang yang banyak menghadapi krisis. Ya. Jadi krisis itu tidak dihindari, kita tidak perlu lari dari krisis, tapi kita bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa menang atas krisis gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa menang atas krisis, kita harus memahami dan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan buka dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya, Mazmur pasal 23 saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, sampai ayat 4 aja, saudara. Ya, jadi krisis itu ada, saudara. Daud mengalami krisis, Daud mengalami bahaya di dalam hidupnya. Dan banyak komentar yang berkata bahwa Mazmur 23 ini ditulis ketika dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuhnya, saudara. Dia mengalami krisis yang luar biasa. Ya. Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita paham, kita mengerti bahwa Allah menyertai kita dan kita mengalami penyertaan Tuhan, kita pasti menang atas krisis. Amin. Apapun krisis yang kita hadapi, bahaya apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, asal kita bersama dengan Tuhan, percaya kita pasti menang. Daniel mengalami krisis, masukkan ke dalam gua singa, tapi Tuhan ada di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami krisis. Mereka dimasukkan dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Dan mereka mengalami kemenangan. Dan orang-orang yang dalam perjanjian baru yang dipakai oleh 12 murid pun, mereka juga mengalami krisis. Seringkali mereka banyak mengalami bahaya dalam kehidupan mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang menang. Amin. Mengapa? Karena bersama Allah. Nah, kita harus memahami dan kita harus mengalami bahwa Allah itu menyertai kita. Amin. Amin. Ya, itulah yang akan berikan kita ini kemenangan, gitu. Dan kita tidak akan hancur karena krisis. Kita tidak akan hancur karena masalah dalam kehidupan kita. Karena kita bersama dengan Tuhan. Daud bersama dengan Tuhan. Ya.
Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang selalu menang. Saudara. Lah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menang atas krisis? Kita harus memahami dan mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah. Kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 35. Mulai ya sampai 39, demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Saya belajar bukan hanya orang-orang yang sukses secara materi di bumi ini, gitu. Tapi saya juga belajar, saudara, orang-orang dalam perjanjian baru, orang-orang yang berani mati syahid, saudara. Orang menjadi martir, mengapa mereka berani? Gitu. Saudara, ternyata orang-orang yang berani memberikan nyawanya untuk Tuhannya adalah orang-orang yang sudah memahami dan mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau orang mengalami kasih Allah di dalam hidupnya, maka tidak ada masalah yang membuat kita ini kalah, saudara. Paulus berkata apa? Dikatakan ini banyak sekali masalah. Dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu tidak bisa mengalahkan. Mengapa Paulus begitu luar biasa ini? Paulus ini sungguh-sungguh memahami, menyadari kasih Tuhan kepadanya itu luar biasa. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan dia layak untuk masuk neraka. Dia banyak menganiaya orang-orang Kristen. Tapi Yesus mau menjumpai Paulus. Yesus mau memanggil Paulus dan Yesus mau mengampuni dosa Paulus. Bahkan Yesus mau memakai Paulus menjadi alatnya. Dan ini bagi Paulus sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini penting bagaimana kita memahami betapa panjangnya kasih Allah, betapa lebarnya kasih Allah, betapa tingginya kasih Allah kepada kita. Kalau malaikat yang hebat aja sudah jatuh langsung dibuang, tidak ada ampun. Tapi manusia jatuh, Allah turun ke bumi ini, menderita yang luar biasa, sudah. Saya mati disalib untuk menebus dosa manusia. Dan hal ini yang sangat dipahami oleh Paulus, yang membuat Paulus seorang rasul yang gila-gilaan untuk Tuhan. Seketika dia dinasihati supaya dia tidak pergi ke Yerusalem, karena ada satu nubuat bahwa Paulus akan diikat di Yerusalem. Tapi dia berkata, aku mau ke Yerusalem. Aku tidak hanya
tidak akan takut kalau hanya diikat saja. Bahkan aku mati di Yerusalem pun aku tidak takut. Mengapa? Paulus mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Mengalami Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah mengampuni dia, Tuhan sudah menyelamatkan dia. Sehingga tidak ada sesuatu masalah yang terlalu berat dalam kehidupan Paulus. Buat orang yang memahami kasih Allah, buat orang yang mengalami kasih Allah, hidupnya tidak akan banyak mengeluh. Amin. Apalagi hanya masalah mungkin uang, masalah makan, masalah pakaian, masalah kecil-kecil, tidak akan banyak mengeluh. Amin. Kasih Tuhan tercurah dalam hati kita luar biasa. Dan ini penting sekali, saudara. Orang-orang Kristen dalam perjanjian baru, mereka banyak yang jadi martir, saudara. Mereka ikut Tuhan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka ikut Tuhan, mereka banyak dikucil. Bahkan tidak sedikit mereka masuk penjara dan mereka menjadi martir. Tapi tidak ada yang takut, saudara. Kristen kami tetap berkembang sampai hari ini. Mengapa? Karena kasih Allah yang luar biasa itu. Krisis masalah akan tetap ada. Bahkan mungkin krisis masalah akan semakin besar di dunia ini. Akan terjadi multidimensi krisis, saudara. Tapi orang yang memahami dan mengalami kasih Allah akan tetap menang menghadapi krisis yang ada. Amin. Lalu berkata ketelanjangan, kelaparan, karena mungkin tidak ada uang, tidak ada pakaian, tidak ada makanan, ada kesesakan, ada masalah. Tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah malam hari ini, biarlah pagi ini kita boleh memahami, biarlah pagi ini kita boleh mengalami kasih Allah yang luar biasa. Amin. Dalam pengalaman kekristenan saya, waktu saya kecil, saya kadang-kadang saya tidak dikasih makan karena saya ikut Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya mengalami lapar, anak kecil lapar, sudah tidak ada yang ngasih makan. Saya hanya berkata, Tuhan, aku lapar. Tidak ada yang ngasih makan, tapi saya merasa Tuhan datang memeluk saya. Sudah. Saya bisa menangis, saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Dan saya kuat, dan saya tidak akan murtad. Saya tidak akan meninggalkan Yesus yang mengasihi saya, hanya gara-gara tidak makan. Bahkan seandainya saat itu saya mati demi nama Yesus, saya rela. Karena saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Apapun dapat saya lakukan, saya belum bisa membalas kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita menang atas krisis. Kita harus memahami kuasa Tuhan dan mempercayainya. Kita akan buka dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 23. Lukas pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ya. Mereka bersama Yesus. Mereka dekat dengan Yesus. Tapi mereka tidak memahami kuasa Yesus yang dahsyat.
Ketika badai, ketika topan datang dalam kehidupan mereka, mereka takutnya itu luar biasa. Saudara. Mengapa? Walaupun mereka dekat dengan Tuhan, satu perahu dengan Tuhan, karena mereka tidak paham akan kuasa Tuhan yang besar. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menenangkan badai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, tapi kita juga harus memahami kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Dan kita harus mempercayainya. Banyak orang yang dekat dengan Tuhan, namun tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, banyak orang yang mengerti kuasa Tuhan, tapi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Mereka mengerti tapi mereka tidak percaya. Dan termasuk murid-murid di sini. Di mana kepercayaanmu? Tuhan Yesus berkata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, satu perahu dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, dan kita percaya, maka kita bisa tenang, seperti Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Amin. Mengapa orang panik, mengapa orang takut, mengapa orang stres? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara, dan Tuhan itu mau melakukan, Tuhan mau menolong akan anak-anaknya. Banyak orang tidak percaya, sehingga stres, takut, khawatir. Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus memahami kuasa Tuhan, dan kita harus mempercayainya. Amin. Krisis apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan tetap tenang kalau kita percaya. Amin. Sehingga kita menang. Ya, jadi ada 3 ini, bagaimana kita bisa menang atas krisis. Ya. Yang pertama, kita harus memahami dan mengalami penyertaan Tuhan. Ya, seperti Daud, seperti Sadrak, Meshach, Abednego, seperti Daniel. Ya. Dan yang kedua, kita harus memahami dan mengalami kasih Allah seperti Paulus. Gitu. Dan yang ketiga, kita harus memahami kuasa Tuhan dan kita harus percaya. Gitu. Amin. Ya, saya undang untuk pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Ya, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kita akan renungkan kasih Tuhan itu luar biasa. Siapakah kita, saudara? Kalau saya renungkan ini, hati saya selalu hancur di hadapan Tuhan. Siapa kita? Dia mau menebus, dia mau mati buat kita. Saudara. Kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Hiralana masyang kata kaya ralana lama. Kiralana masyang gaya ralana lama. Haleluya. Semusim berlalu kita nyanyikan pujian ini. Dan sementara ini perjamuan kudus dipersiapkan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
lepas dari samudra, lepas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, atas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, atas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Haleluya. Ya, kita akan menyiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Yang di gereja maupun yang ada di rumah, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur, atau mungkin kalau tidak ada bisa disiapkan dengan singkong atau minuman yang lain, atau biskuit. Haleluya. Kiralana masyangkataka yaralana masyangkaralama kini. Mari kita pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Sekali lagi rasakan kasih Tuhan yang tercurah dalam hati kita, itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Malah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan ke tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang rela mencurahkan darahnya habis-habisan untuk kita. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan ini yang membuat Paulus gila-gilaan untuk Tuhan. Bahkan rela memberikan hidupnya, nyawanya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan nyawanya untuk Paulus. Namun bukan hanya Paulus, untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini kita menyatu dengan Dia. Iralah nama syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dan anugerah-Mu mengizinkan setiap kami Tuhan untuk belajar akan firman-Mu, mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami boleh melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan katakan, dan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus Allah kami sanggup menjalankan firman-Mu ini ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Engkau melihat setiap kami dengan penuh kasih dan setia, sehingga kami boleh mengalami Tuhan perjamuan kudus pagi hari ini. Satu hal yang luar biasa yang boleh kami nikmati bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Itu membuktikan bahwa Engkau tidak pernah memandang kami sebelah mata, tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mempedulikan kami Tuhan. Engkau begitu memahami kami. Kami bersyukur punya Allah yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang begitu luar biasa. Engkau sanggup lakukan semua bagi setiap umat-Mu. Dan pagi hari yang luar biasa ini, dengan tubuh dan darah-Mu Engkau membuat kami berbeda satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh melihat dan berharap hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dunia ini meninggalkan kami, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Ini kami Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi terang Tuhan yang ajaib. Bersama dengan tangan Tuhan yang kuat, kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga dunia ini boleh lalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu. Kami mengucap syukur buat semua firman yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, menjadi rema bagi setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan setelah kita diberkati dengan firman Tuhan zaman kudus. Kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang memberi karena terpaksa, tapi memberi karena bersyukur Tuhan telah mengasihi kita. Memberi karena Tuhan telah mati buat kita. Memberi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Berikan dengan tulus hati. Seberapa pun dapat kita persembahkan pada pagi ini. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Karena walaupun terjadi krisis ekonomi di bumi ini, tapi Engkau tak memelihara kami anak-anak-Mu. Tapi lebih bersyukur karena Engkau mau mati buat kami. Tuhan, terimalah persembahan kami pada pagi ini. Baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk operasional gereja ini. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu telah memberikan persembahan dengan syukur, persembahan dengan kasih, persembahan dengan tulus di hadapan-Mu. Berkati kembali berlipat kali ganda Tuhan. Lewat setiap usaha pekerjaan pelayan mereka, sehingga tidak ada seorang pun mengalami kekurangan, tapi diberkati berlimpah-limpah Tuhan, sehingga bisa membagi kepada orang lain, menjadi berkat buat masyarakat dan kota ini, bahkan berkat buat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita memberikan persembahan Visiku. Ya, udah lama kita nyanyi itu. Ada
kita akan beri bersama-sama, kita akan akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah pagi ini dengan kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh setia untuk beribadah, sekalipun ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Memberkati mereka pribadi lepas pribadi, apapun mereka kerjakan, buat mereka berhasil Tuhan. Dan kami berdoa juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan umur yang Kau tambahkan mendapatkan berkat kebahagiaan umur panjang. Rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatan yang prima yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apapun yang mereka kerjakan buat mereka berhasil Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Buat setiap kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi luar biasa ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatlah kau di kota, diberkatlah kau di desa, diberkatlah di mana kau berada, kemanapun kau pergi, kau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatlah hidupmu, kiranya kau dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Diberkatlah rumah tanggamu, biarlah kau memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatlah lumbung-lumbungmu, diberkatlah bakulmu, diberkatlah hasil panenmu, diberkatlah ternakmu, diberkatlah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatlah pelayanan dan studimu. Dan kira segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan membuat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Di nama Tuhan diberkatilah semuanya sekarang, besok, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.